الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih pada pembahasan tentang hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke kota Madinah. Telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-14 dari kenabian, dan ini merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan bagi Al-Ansar ketika itu. Sampai-sampai Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu yang menyaksikan peristiwa ini, melihat bagaimana penduduk Madinah Al-Ansar melihat kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahlal Madinah farihu bi syai'in farahuhum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah, kaum Ansar, lebih bergembira dengan sesuatu sebagaimana kegembiraan mereka, kesenangan mereka dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Kenapa mereka begitu bahagia? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan perubahan di dalam kehidupan mereka. Suku Aus dan suku Khazraj sebagaimana yang antum ketahui bersama, yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ratusan tahun mereka berperang, saling membunuh, kemudian disatukan oleh Islam, disatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadikan mereka bersaudara di atas akidah Islam. Sehingganya ini membuat mereka bahagia, senang dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, ada beberapa perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiba beliau di kota Madinah. Karena ini bukan persinggahan yang sementara ini. Nabi dan para sahabat tinggal di kota Madinah bukan sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Ini akan tinggal selamanya di kota Madinah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat hal-hal, perkara-perkara yang bisa menguatkan kaum muslimin di kota Madinah. Di antaranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam membangun masjid yang pertama, yaitu masjid Quba.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan kaum muslimin ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Apakah mereka tadinya tidak bersaudara? Muhajirin dan Ansar bersaudara di atas Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjadikan ukhuwah mereka itu lebih kuat lagi. Ya, bukan ukhuwah secara umum, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin kuatkan persaudaraan di antara mereka. Di mana Al-Ansar ketika itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian yang menanggung hidup mereka Muhajirin. Kenapa? Kalian yang membantu mereka Muhajirin. Karena Muhajirin ketika mereka meninggalkan tempat kelahiran mereka Mekah, tidak ada yang mereka bawa ketika itu ke kota Madinah. Kalaupun ada yang mereka bawa cuma sedikit. Bekal yang mereka bawa dari Mekah ke Madinah hanya sedikit. Ada sahabat yang hanya membawa pakaian yang ada pada badannya. Mereka tinggalkan harta mereka, mereka tinggalkan keluarga mereka. Sehingga Nabi SAW ingin satukan mereka, ingin mempersaudarakan Al-Ansar dan Muhajirin. Nanti kita akan sebutkan bagaimana ya respon dari Al-Ansar ketika Nabi SAW menyatukan mereka. Sampai-sampai ya ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Ini Al-Ansari, ini penduduk Madinah. Kemudian dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, aku punya 2 kebun yang besar, silakan antum memilih mana kebun yang engkau lihat yang subur, silakan ambil. Aku punya harta yang banyak, silakan ambil sebagiannya. Aku punya 2 istri yang cantik, silakan lihat. Kalau dari keduanya ada yang engkau tertarik padanya, silakan. Aku akan ceraikan dia, kemudian engkau nikahi. Ya. Hebatnya ya persaudaraan di antara mereka disatukan oleh Rasulullah SAW. Nah teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, maka ada seorang sahabat yang mendengarkan kedatangan Rasulullah SAW. Seorang sahabat yang berasal dari negeri Persia, salah satu dari 2 negeri adidaya superpower ketika itu di masa Nabi SAW. Yang ketika itu beliau seorang yang sangat dicintai oleh keluarganya, bapaknya, yang kemudian beliau mencari hidayah, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lainnya, sampai beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Siapa sahabat tersebut? Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Nah, Salman Al-Farisi menceritakan bagaimana perjalanan panjang beliau mendapatkan hidayah. Inilah yang kita akan ceritakan bagaimana beliau radhiyallahu taala anhu di dalam mencari hidayah. Beliau mengatakan, kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan, min ahli qaryatin minha yuqalu laha Jay. Aku ini adalah seorang yang berasal dari Persia, dari kota yang bernama Asbahan, yang berada di kota yang di Iran saat ini ya. Aku dari satu kampung yang bernama Jay. Wa kana abi dihqan qaryatihi wa kuntu ahabba khalqillahi ilaihi. Dan aku ini adalah seorang anak yang paling dicintai oleh orang tuaku. Jadi Salman Al-Farisi ini anak yang paling disayangi oleh bapaknya. Saking sayangnya bapaknya kepada Salman Al-Farisi, beliau mengatakan hatta habasani fi baitihi kama tuhbasul jariyah. Akhirnya aku dikurung di dalam rumah, tidak diizinkan untuk keluar dari rumah. Aku dikurung di dalam rumah sebagaimana
anak seorang gadis yang dikurung di dalam rumah, yang tidak boleh keluar dari rumah. Beliau mengatakan ketika itu aku ini diperintahkan oleh bapakku untuk menjaga apa? Menjaga Tuhan mereka, sesembahan mereka. Karena bapaknya adalah seorang tokoh masyarakat yang terkenal ketika itu. Dan mereka penyembah apa? Api. Jadi tugasnya Salman Al-Farisi ketika itu adalah menjaga api, jangan sampai api tersebut padam. Maka satu hari beliau mengatakan, bapakku ini punya usaha sebuah tanah, dan ketika itu beliau disibukkan dengan bangunan. Maka aku diperintahkan oleh bapakku untuk mengurus tanah yang ditinggalkan oleh bapakku untuk urusan yang penting, mengurus bangunan. Maka kata Salman Al-Farisi, aku pun keluar sesuai dengan perintah bapakku. Aku harus mengurus sebidang tanah yang itu diolah oleh bapakku, yang kebetulan hari ini bapakku lagi sibuk dengan urusan yang lain. Maka bapakku memerintahkan aku untuk mengurus sebidang tanah ini, sehingga aku keluar dari rumah. Ketika aku keluar dari rumah, kata beliau, famarartu bi kanisatin min kanaisin nasara fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Aku pun melewati satu gereja miliknya orang-orang Nasrani, dan aku melihat mereka, orang-orang Nasrani ini sedang beribadah di dalam tempat peribadatan mereka. Wa kuntu la adri ma amrun nasi lihabsi abi iyaya fi baitihi. Dan ketika itu aku tidak mengetahui kenapa bapakku selama ini mengurung aku di dalam rumahku. Bapakku tidak memberikan izin kepadaku untuk keluar rumah. Falamma marartu bihim wa sami'tu aswatahum dakhaltu alaihim anzur ma yasna'un. Ketika aku melewati mereka dan melihat mereka yang sedang beribadah, aku pun masuk ke dalam tempat peribadatan mereka, dan aku melihat mereka yang sedang khusyuknya beribadah. Falamma ra'aituhum a'jabani salatuhum wa ragibtu bi amrihim. Ketika aku melihat mereka sedang beribadah, dan itu membuat aku takjub, karena selama ini aku belum pernah melihat ada orang beribadah seperti ini. Dan selama aku hidup aku hanya berada di dalam rumahku. Fakultu, maka aku pun bertanya, hadza wallahi khairun minad dini alladzi nahnu alaihi. Aku pun berkata kepada diriku, demi Allah, ini adalah agama yang terbaik yang pernah aku lihat, mengalahkan agama yang aku yakini saat ini. Fa wallahi ma taraktuhum hatta gharabatis syamsu wa taraktu dhai'ata abi wa lam atiha. Maka kata Salman Al-Farisi menceritakan bagaimana beliau ketika itu, aku pun tidak meninggalkan mereka, melihat mereka yang sedang beribadah ini sampai terbenamnya matahari, sehingga aku pun meninggalkan urusan yang diembankan kepadaku oleh bapakku. Aku tidak mengurus sebidang tanah yang diperintahkan oleh bapakku kepadaku. Faqultu lahum, karena aku takjub, kagum dengan ibadah mereka, aku pun bertanya kepada orang-orang Nasrani yang beribadah ketika itu, aina aslu hadzal din? Dari mana agama ini? Qalu bisyam. Maka mereka mengatakan kepadaku, agama ini berasal dari wilayah Syam ketika itu. Qala thumma raja'tu ila abi. Kemudian aku pun pulang ke rumah, dan ternyata bapakku selama ini mencari diriku. Ketika aku tiba di rumah, bapakku mengatakan, "Ai bunayya, aina kunta?" Wahai anakku, dari mana antum? Salamin aku mencarimu. Lam akun ahidtu ilaika ma ahidtu, bukankah aku telah berkata kepadamu jangan keluar kecuali untuk urusan yang aku perintahkan kepadamu.
Qala qultu ya abati marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahum fa'ajabani ma ra'aitu min dinihim. Wahai bapakku, aku tadi melewati sekumpulan orang-orang yang sedang beribadah di tempat peribadatan mereka, dan ternyata ibadah mereka membuat aku kagum. Aku melihat mereka yang sedang beribadah. Fa wallahi maziltu indahum hatta gharabati syams. Wahai bapak, aku terus berada di sisi mereka sampai terbenamnya matahari. Qala ay bunayya laisa bidzalika ad-dini khairun. Kemudian bapaknya mengatakan, wahai anakku, tidak ada agama yang terbaik kecuali agama kita. Agama mereka itu bukan agama yang terbaik. Agama kita ini agama yang terbaik. Agama apa itu? Majusi. Beliau mengatakan, dinuka wa dinu abaika khairu minhu. Qala qultu kalla wallahi innahu la khairun min dinina. Tidak wahai bapakku, demi Allah, agama itu lebih baik daripada agama kita. Dia lawan bapaknya. Berani dia katakan kebenaran. Kemudian apa yang dilakukan oleh bapaknya? Karena melihat Salman ini sudah mulai berubah, maka karena khawatiran bapaknya ini jangan sampai Salman berpindah ke agama yang lain, faja'ala fi rijli qaidan, maka bapakku mengurung aku di dalam rumah dengan mengikat kedua kakiku dengan rantai. Summa habasani fi baitihi, beliau mengurungku karena khawatiran itu. Akhirnya kata Salman, ketika bapakku mengurung di dalam rumahku dengan kedua kakiku yang terikat, maka ada beberapa orang Nasrani yang datang ke rumahku, dan aku pun mengatakan kepada mereka, kalau sekiranya ada rombongan orang-orang Nasrani dari wilayah Syam datang ke negeri kita ini, beritahukan kepadaku. Fa'akhbiruni bihim, kabarkan kepadaku tentang kedatangan mereka. Akhirnya, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tibalah sekelompok orang-orang dari wilayah Syam yang datang ke negeri Persia ketika itu, dan dikabarkan kepada siapa? Salman Al-Farisi. Mendengarkan kabar tentang datangnya sekelompok orang dari wilayah Syam, orang-orang Nasrani, maka Salman yang ketika itu kedua kakinya terikat, maka dia dilepaskan rantai tersebut, dan dia pun lari dari rumah. Dia pun mendatangi orang-orang tersebut yang berada di Kanisa. Seraya dia mengatakan, faqultu inni qad ragibtu fi hadzal din, sungguh aku tertarik dengan agama ini. Wa ahbabtu an akuna ma'aka. Akhirnya dia pun pergi dengan sekumpulan orang-orang tadi, sampailah beliau kemana? Wilayah Syam. Ketika beliau sampai di wilayah Syam, maka Salman Al-Farisi mengatakan kepada penduduk wilayah Syam ketika itu, man afdalu ahli hadzal, siapa orang yang paling terbaik di antara kalian? Qalu uskuf. Mereka mengatakan uskuf. Apa itu uskuf? Pendeta. Yang terbaik di antara kami adalah pendeta. Kemudian Salman mengatakan, fajituhu, aku pun mendatangi orang tersebut, dan aku datangi pendeta itu seraya aku katakan, inni qad ragibtu fi hadzal dini wa ahbabtu an akuna ma'aka akhdimuka fi kanisatik. Sungguh aku tertarik dengan agama dan keyakinanmu wahai pendeta, dan aku ingin bersamamu, menjadi pelayanmu untuk beribadah bersamamu di gereja ini. Kita tahu bersama Nabi SAW pernah mengatakan, innallaha nadhara ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli kitab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi. Lantas Nabi mengatakan, famaqatahum arabuhum wa ajamahum. Ketika Allah melihat penduduk bumi, Allah pun murka kepada orang-orang Arab
dan non-Arab, illa baqaya min ahlul kitab, kecuali segelintir ahlul kitab saja. Maksudnya ada orang-orang yang ketika itu berada di atas kebenaran dari ahlul kitab, tapi kebanyakan mereka sudah menyimpang. Tapi segelintir dari mereka ada yang berada di atas kebenaran. Mereka ini pendeta-pendeta ini yang didatangi oleh Salman Al-Farisi. Cuman mereka itu sedikit, tidak punya kekuatan untuk merubah orang-orang ketika itu. Paham? Akhirnya orang-orang inilah yang didatangi oleh Salman Al-Farisi. Makanya beliau bertanya, siapa yang paling hebat di antara kalian? Orang-orang Syam mengatakan ada seorang pendeta uskup di gerejanya, dia hanya fokus beribadah di gerejanya. Nah, satu persatu Salman datangi mereka ini. Dia katakan, aku tertarik dengan agama kalian, keyakinan kalian. Ini pendeta yang masih berada di atas keyakinan yang benar ya. Yang tadi kata Nabi, illa baqaya min ahlul kitab, kecuali segelintir dari ahlul kitab yang Allah tidak murkai, yang mereka ini masih berada di atas kebenaran. Qala fadakhaltu ma'ahu. Aku pun masuk, bertemu dengan orang tersebut, diterima aku sebagai muridnya. Tapi kata Salman Al-Farisi, fakana rajula su. Oh, ternyata orang ini tidak bagus. Ya'muruhum bisadaqah wa yuraghibuhum fiha. Fa idza jama'u ilaihi minha asya iktanazahu li nafsihi. Oh, ternyata pendeta ini orang yang tidak bagus, tidak baik akhlak dia. Dia memotivasi orang-orang untuk bersedekah, jamaahnya dimotivasi untuk bersedekah. Tapi ketika harta terkumpulkan, sedekah dari jamaah ini terkumpulkan, ternyata dia simpan, dia pakai untuk dirinya sendiri, dia tidak bagikan kepada fakir miskin. Bahalul dia ini. Ini bahaya juga ini ya. Hatta jama'a sab'a kilal min dhahabin wa warakin. Saking banyaknya harta yang dikumpulkan itu 7 peti emas dan perak. Dia simpan, dia makan sendiri. Qala Salman, maka Salman berkata, wa abghadtuhu bughdhan syadidan lima ra'aituhu yasna. Aku pun benci terhadap orang ini dengan kebencian yang luar biasa. Aku tidak suka orang seperti ini, karena itu melawan fitrah dia. Ya. Thumma mata, kemudian orang ini mati. Fajtama'at ilaihi nasara, maka jamaah pun berkumpul untuk menguburkan pendeta tersebut. Ketika mereka ingin menguburkan pendeta tersebut, lihat finuhu, faqultu lahum inna hadza kana rajula su ya'murukum bis sadaqah wa yuraghibukum fiha fa idza ji'tumuhu biha iktanazaha li nafsihi wa lam yu'til masakin minha syai'a. Ketika orang-orang Nasrani ingin menguburkan pendeta tersebut, berkumpul mereka semua, Salman pun berkata, orang ini tidak bagus, orang ini jelek, buruk akhlak dia. Dia ini senantiasa memerintahkan kalian untuk bersedekah. Kalian sudah datangkan harta yang banyak, tetapi orang ini hanya mengumpulkan harta tersebut dan tidak dibagi-bagikan kepada fakir dan miskin. Sedikit pun tidak ada yang dikeluarkan. Qalu wa ma ilmuka bidzalik. Antum jangan sembarang menuduh. Apa ilmu antum? Apa bukti antum sehingga antum katakan dia ini orang yang tidak bagus? Ana adullukum ala kanzihi. Taib, kalau begitu aku akan tunjukkan kepada kalian di mana dia menyimpan harta-harta kalian. Kemudian ditunjukkan oleh Salman Al-Farisi. Mereka mengatakan, fadullana alaihi, ayo tunjukkan mana buktinya. Maka Salman mengatakan, ya, fastakhraju minhu sab'a kilalin mamlu'atan dhahaban wa wariqan. Akhirnya ditunjukkanlah tempatnya itu. Kemudian orang-orang Nasrani, jamaahnya pun mengeluarkan 7 peti emas dan perak. Ternyata betul apa yang dikatakan oleh Salman. Falamma ra'auha qalu wallahi
la nudfinuhu abadan. Ketika jamaahnya melihat bukti yang nyata, oh ternyata betul apa yang antum katakan, ada 7 peti emas dan perak yang tidak dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Yang tadinya mereka ingin kuburkan pendeta tersebut, tidak jadi. Apa yang mereka lakukan? Fasolabuhu. Mereka pun menyalib pendeta tersebut. Tsumma rujamuhu bil hijarah. Setelah disalib, jadi jenazahnya itu tidak dikuburkan, disalib dan dilemparkan dengan apa? Batu. Sebagai pelajaran untuk orang-orang ini pendusta. Tsumma ja'u bi rajulin akhar. Ketika pendeta ini mati, didatangkanlah apa? Seorang pendeta yang baru. Ternyata ada pendeta yang baru. Faja'aluhu bimakanihi. Yang pendeta ini menggantikan posisi pendeta yang sebelumnya. Qala yaqulu Salman fama ra'aitu rajulan la yusalli khamsa ura annahu afdalu minhu azhada fid dunya wala arghaba fil akhirah. Kata Salman, aku tidak pernah melihat ada orang yang luar biasa ibadahnya, zuhud terhadap dunia, dan masya Allah bersemangat di dalam mencari kehidupan akhirat. Ternyata pendeta ini orang yang soleh luar biasa dan adabnya luar biasa, dan dia beribadah lailan wa nahara, siang dan malam hari dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ahbabtuhu hubban wa lam uhibbahu min qablihi. Dan aku pun mencintai orang ini yang aku tidak pernah mencintai seseorang melebihi kecintaanku terhadap pendeta ini. Ternyata orang yang soleh, baru ini pendeta yang benar ini. Fa aqamtu ma'ahu zamanan thumma hadarathul wafatu. Aku pun bersama orang tersebut, tapi yang namanya manusia kan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Akhirnya orang ini didatangi oleh kematian. Dalam keadaan sakaratul maut, didatangi oleh kematian, maka Salman pun mengatakan, ya fulan, inni kuntu ma'aka wa ahbabtuka hubban lam uhibbahu min qabli. Wahai fulan, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai. Aku bersamamu selama ini, dan engkau telah didatangi oleh kematian. Ini semua meninggal, ini semua mati. Fa ila man tusini bi wa ma ta'muruni. Ini engkau akan meninggal dan pergi meninggalkan diriku. Maka apa wasiat yang engkau berikan kepadaku? Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Berikan wasiat kepadaku. Qala ay bunayya wallahi ma a'lamu ahadan wallahi ya ay bunayya, wahai anakku, wallahi ma a'lamu ahadinil yawma ala ma kuntu alaihi laqad halakan nasu wa baddalu wa taraku akthar ma kanu alaihi. Wahai anakku, demi Allah, sungguh hari ini tidak ada seorang pun yang aku kenali, yang aku ketahui, yang seperti aku ini, di atas keyakinanku. Laqad halakan nas, orang-orang sudah binasa. Wa baddalu wa taraku, mereka sudah rubah-rubah agama ini. Mereka telah tinggalkan apa yang menjadi pedoman hidup mereka. Jadi sudah dirubah agama itu ketika itu. Makanya kata Nabi tadi kan, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir ahlul kitab yang berada di atas kebenaran, di antaranya pendeta ini. Aku sudah tidak tahu lagi siapa lagi yang aku bisa tunjukkan kepadamu, yang engkau bisa belajar darinya. Maka kata Salman, falamma, ketika dia didatangi oleh kematian, maka beliau pun mengatakan kepadaku bahwa soalan ini belum ya? Nah, maka dia mengatakan kepadaku, beliau mengatakan kepadaku, illa rajulan bimausil, kecuali ada satu orang
yang orang ini berada di Mosul. Mosul itu di Irak. Ini kan Salman di Syam. Sekarang ada satu orang yang dia seperti diriku, tapi dia di Mosul, di Irak. Ya. Maka apa kata Salman? Bahwa dia kata pendeta, wa huwa fulanun wa huwa ala ma kuntu alaihi falhaq bihi. Orang ini seperti diriku, dia berada di atas keyakinanku, maka segera engkau pergi kepada orang tersebut. Qala Salman, falamma mata, ketika pendeta ini meninggal, lahiktu bi sahibil Mausil, maka aku pun pergi ke Irak. Perjalanan panjang ini dari Sam ke Irak. Berangkat beliau dari Sam ke Irak mencari orang tersebut. Ketika aku bertemu dengan orang tersebut, maka aku mengatakan, faqultu lahu ya fulan inna fulanan awsani inda mautihi an alhaqa bika wa akhbarani annaka ala amrihi. Wahai fulan, wahai pendeta, sesungguhnya ada seseorang yang mengabarkan kepadaku tentang dirimu, dan dia memerintahkan aku untuk pergi kepadamu dan belajar kepadamu. Qala faqala li aqim indi, kata orang ini, silakan tinggal denganku. Fa aqamtu indahu fawajadtuhu khairu rajulin ala amri sahibihi. Maka Salman mengatakan, aku pun tinggal dengan orang tersebut, dengan pendeta ini, dan ternyata dia adalah orang yang baik pula. Falam yalbas an mata, ya. Sama dengan orang yang pertama, yang namanya manusia didatangi oleh kematian. Ketika orang ini menghadapi yang namanya sakaratul maut, Salman pun mengatakan dengan ucapan yang sama, fa ila man tusini bi wa ma ta'muruni. Engkau akan meninggal mati. Kepada siapa engkau wasiatkan aku, dan kepada siapa engkau perintahkan aku untuk belajar? Qala ay bunayya wallahi ma a'lamu rajulan ala mithli ma kunna alayhi illa rajulan binasibin wa huwa fulanun falhaq bihi. Wahai anakku, wahai Salman, demi Allah tidak ada lagi orang yang aku ketahui yang berada di atas keyakinanku, di atas keyakinan kita ini, kecuali seseorang yang berada di Nasibin. Nasibin ini di sebuah kota di Aljazair. Coba pergi engkau kepada orang tersebut. Dari Syam ke Irak, kemudian sekarang kemana? Ke Nasibin di Jazair. Bayangkan. Ini perjuangan mencari hidayah, kebenaran. Wa huwa fulan, dia orang yang baik, sebagaimana kita. Maka Salman pun mengatakan orang ini mati. Maka beliau mendatangi apa? Mendatangi Nasibin, bertemu dengan seseorang yang telah diwasiatkan. Maka Salman mengatakan orang ini juga baik, sama juga keadaannya, akan meninggal lagi. Salman tinggal dengan orang tersebut, tapi orang ini ternyata mau mati juga. Maka Salman mengatakan, fa ila man tusini fa ila man tusibi wa ma ta'muruni. Kepada siapa engkau wasiatkan aku, kepada siapa engkau perintahkan aku untuk belajar? Maka pendeta ini yang berada di kota apa? Nasibin mengatakan, aina ay bunayya wallahi ma na'lamu ahadan baqiya ala amrina amuruka an ta'tiyahu illa rajulan bi amriyah. Aku tidak tahu lagi siapa yang aku bisa wasiati kepadamu. Aku perintahkan kepadamu seseorang yang berada di atas keyakinan kita, yang masih berada di atas kebenaran, kecuali engkau mendatangi seseorang yang berada di Amuriyah, di kota Romawi. Bayangkan, luar biasa ya, subhanallah. Salman Al-Farisi tidak putus asa, perjuangan mencari hidayah. Fa innahu ala misli ma nahnu alaihi fa in ahbabtu fa'tihi. Tidak ada lagi orang yang soleh yang berada di atas keyakinan kita kecuali orang tersebut, maka datangi orang tersebut.
Maka Salman pun mengatakan, falamma mata, ketika orang ini meninggal, beliau pun mendatangi orang tersebut yang berada di Amuria, di kota Romawi. Oh, tayyib, kita azan dulu. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Tibalah Salman di kota Amuriyah. Beliau bertemu dengan pendeta tersebut dan beliau mengatakan kepada orang tersebut wasiat yang telah beliau terima dari seorang pendeta yang berada di kota Nasibin. Maka orang ini pun memberikan izin kepada Salman Al-Farisi untuk tinggal bersama orang tersebut. Fa akhbartuhu khabari faqala aqim indi. Pendeta ini mengatakan, kalau begitu tinggallah engkau di tempatku. Salman menceritakan perjalanan beliau dari Suriah, Syam, kemudian Irak, kemudian Aljazair, kemudian tiba di Amuriyah. Maka pendeta mengatakan, kalau begitu silakan tinggal bersamaku. Maka Salman pun tinggal bersama orang tersebut. Salman mengatakan, waqta sabtu hatta kana li baqaratun wa ghanimah. Ketika aku tinggal dengan pendeta tersebut, aku belajar darinya. Aku pun beternak, bekerja aku. Dan alhamdulillah dengan usahaku, maka aku punya apa? Sapi-sapi, kambing-kambing, masya Allah. Qala thumma nazala bihi amrullah. Waktu berlalu, maka keputusan Allah, ketetapan Allah bahwa setiap manusia akan mati. Maka pendeta ini tiba-tiba didatangi oleh kematian. Sebagaimana pendeta-pendeta sebelumnya. Maka aku pun berkata kepadanya, fa ila man tusibi wa ma ta'muruni. Kepada siapa engkau wasiatkan aku dan kepada siapa engkau perintahkan aku untuk belajar. Ya, luar biasa ini Salman Al-Farisi, tidak putus asa. Dia pun cari siapa lagi orang soleh yang aku bisa belajar darinya. Di sini juga mengajarkan bahwa memang hidayah itu perlu dicari. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, kata Allah, di dalam mencari hidayah kami akan bukakan pintu-pintu hidayah untuk orang tersebut. Kami akan mudahkan jalan-jalan kebaikan untuknya. Tapi syaratnya apa? Mujahadah. Betul-betul bersungguh-sungguh di dalam mencari hidayah. Fa amma man a'ta wa saddaqa. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Lihat. Dalam surat apa itu? Surat Al-Lail. Fa amma man a'ta, siapa yang memberi karena Allah, wattaqa, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan surga Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan bagi orang tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan, yang kebaikan-kebaikan itu membawa dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah itu perlu. Kalau kita bersemangat di dalam mencari kebaikan, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan. Alhamdulillah, pintu-pintu kebaikan yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah, alhamdulillah kita sudah ketahui bersama. Ya, kita sudah pelajari pintu-pintu kebaikan tersebut. Pintu-pintu yang mengajak kita kepada neraka Allah sudah kita ketahui. Di antara pintu kebaikan yang bisa mengantarkan kepada surga Allah apa? Duduk di dalam majelis ilmu ini, seperti ini. Duduk di majelis ilmu ini jalan kebaikan yang Allah sudah tunjukkan kepada kita. Alhamdulillah, kita sudah tahu dengan keutamaannya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang duduk di majelis ilmu yang tujuannya untuk mencari apa? Ridha Allah, mencari rahmat Allah,
kami akan mudahkan bagi dia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sering ingatkan, jangan pernah remehkan yang namanya majelis ilmu. Alhamdulillah antum di tempat ini, saya sering ingatkan ini, alhamdulillah banyak majelis ilmu. Dan ini jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang kadang kita remehkan. Jaga nikmat ini, besar nikmat ini, majelis ilmu. Dan itu terbukti bagaimana sahabat-sahabat dulu untuk mendapatkan surga Allah ini harus keluar menempuh perjalanan yang panjang. Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang mendengarkan ada satu hadis dari Nabi SAW yang hadis ini belum pernah dengar dari Nabi secara langsung. Ternyata hadis ini dimiliki oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais di wilayah Syam. Dan Jabir bin Abdullah ketika itu berada di wilayah Madinah, di kota Madinah. Ada hadis sampai kepada beliau yang hadis ini belum beliau dengarkan langsung dari Nabi. Apa yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah? Beliau beli unta, siapkan bekal menuju Syam dari kota Madinah. Perjalanan Madinah ke wilayah Syam ketika itu 1 bulan perjalanan, hanya untuk mendengarkan satu hadis saja. Ya. Luar biasa perjuangan sahabat. Kenapa beliau lakukan seperti itu? Kenapa harus capek-capek dibeli unta, keluarkan harta, menempuh perjalanan yang panjang 1 bulan lamanya? Bukan seperti perjalanan kita saat ini, 1 bulan di bawah terik matahari, hujan. 1 bulan harus melewati apa? Sekelompok orang-orang yang jahat, perampok. Ya, bahaya. Kenapa beliau lakukan itu? Hanya untuk mendapatkan satu surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai di wilayah Syam bertemu dengan Abdullah bin Unais. Beliau katakan kepada pembantunya, sampaikan kepada Abdullah bin Unais, Jabir bin Abdullah datang untuk mendengarkan hadis Nabi SAW. Abdullah bin Unais katakan, kenapa antum tidak kabarkan kepadaku? Nanti aku yang pergi sama antum di kota Madinah. Jabir ini kan sahabat yang luar biasa. Apa kata Jabir bin Abdullah? Aku khawatir jangan sampai kematian mendahului diriku, mendatangi diriku, dan aku belum dengarkan hadis ini dari dirimu. Aku khawatir seperti itu. Jangan sampai kematian datang kepadaku dan aku belum dengarkan hadis ini dari dirimu. Maka aku datang kepadamu. Kalaupun mati di tengah perjalanan, berarti mati fi sabilillah. Surga. Luar biasa ya. Ini kita rumah dekat. Datang kamari nanti apa? Ustaz baru mulai innal hamdalillah, baru masuk di dalam masjid. Ada yang terlambat dengan berbagai alasan. Lihat sahabat-sahabat dulu luar biasa ya. Tapi alhamdulillah di sini ya, sebelum Ustaz mulai duduk di tempat di kursi ini, masya Allah jamaah sudah berkumpul menanti Ustaz. So siap dengan alat tulis mereka, dengan buku mereka. Di masjid sebelah ini, bukan di masjid sini. Alhamdulillah di sini luar biasa. Tidak ada di sini, ya. Alhamdulillah tidak ada di sini. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Ketika pendeta ini meninggal, didatangi oleh kematian. Sebelum itu beliau katakan apa? Aku tidak mengetahui lagi. Siapa? Salman Al-Farisi mengatakan apa? Kepada siapa engkau wasiatkan aku? Dan kepada siapa engkau perintahkan aku untuk belajar? Kata pendeta ini, "Ai bunayya, wallahi ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alaihi ahadun minan nas amuruka an ta'tiyahu." Wahai anakku, aku tidak tahu lagi siapa yang aku bisa
perintahkan kepadamu untuk pergi kepadanya dan belajar darinya. Aku tidak tahu lagi siapa lagi, tidak ada. Walakinnahu, kecuali qad adhallaka zamanun nabiyyin wa huwa mab'utsun bidini Ibrahim yakhruju bi ardil Arab muhajiran ila ardi baina harrataini bainahuma nakhlun biha alamatun la takhwa. Aku tidak tahu lagi kepada siapa aku wasiatkan engkau belajar. Tapi jangan putus asa wahai anakku. Akan datang satu masa di mana ada seorang nabi akan diutus oleh Allah. Yang nabi ini dia diusir dari negerinya dan dia akan berhijrah ke sebuah negeri yang diapit oleh dua bukit. Yang di antara dua bukit itu ada pohon-pohon kurma. Dan orang ini, nabi ini yang akan diutus nanti, yang akan berhijrah di satu negeri di antara dua bukit. Di antara dua bukit itu ada pohon-pohon kurma. Alamatun la takhwa. Dia punya tanda-tanda kenabian yang nampak, yang engkau bisa ketahui. Kata Salman, kata pendeta ini, ya'kulul hadiyah. Tanda yang pertama dari nabi ini, dia menerima hadiah. Dia makan dari hadiah. Wala ya'kulus sadaqah. Tanda yang kedua, nabi ini tidak makan dari pemberian sedekah. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara kedua pundaknya ada stempel kenabian. Fa in istata'ta an talhaq bitilkal bilad faf'al. Wahai anakku, kalau engkau bisa untuk pergi ke negeri tersebut, pergi, berangkat engkau. Maka akhirnya pendeta ini pun apa? Mati. Meninggal pendeta ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Salman, aku pun berada di mana? Berada di Amuria dengan waktu yang lama. Dengan ternakku, dengan kambing-kambingku, dengan apa? Sapi-sapi yang aku miliki. Alhamdulillah. Maka tiba-tiba kata beliau, marra bi nafarum min kalbin tijaran. Datang sekelompok para pedagang dari apa namanya? Dari kalb. Datang sekumpulan para pedagang musafir yang mereka ini dari kalb. Maka aku berkata kepada mereka, faqultu lahum tahmiluni ila ardil Arab wa utikum baqarati hadhihi wa gunaimati hadhihi. Salman Al-Farisi mengatakan kepada sekelompok orang-orang ini, aku ingin pergi ke tanah Arab, bawa aku ke tanah Arab. Aku akan berikan apa yang aku miliki dari sapi-sapiku, ya, kambing-kambingku. Ambil semua ini, tapi satu syaratnya, kalian bawa aku ke tanah Arab. Akhirnya orang-orang ini mengatakan, "Na'am." Qalu na'am, iya, oke. Kita ambil sapi-sapimu, kambing-kambingmu, kita akan bawa engkau ke tanah Arab. Ternyata di tengah perjalanan mereka mendolimi siapa? Salman. Ternyata bohong, pembohong mereka ini, pendusta. Mereka tangkap Salman dan mereka jadikan sebagai apa? Budak. Kasihan sapi-sapi, kambing-kambing dorong so ambil. Oh, ternyata pembohong. Tapi kelihatan orang-orang soleh semua ini, tapi pendusta semua. Singkat cerita teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nah, ketika Salman Al-Farisi sibuk di kebunnya orang Yahudi ini, beliau berada di atas pohon kurma. Maka datang ponaannya orang Yahudi ini. Dia mengabarkan kepada majikannya ini, ponaannya ini mengabarkan kepada majikannya Salman Al-Farisi dengan mengatakan, celaka dua suku ini, Aus dan Khazraj. Mereka telah berkumpul di perkampungan yang bernama Quba. Mereka menunggu seorang nabi. Salman Al-Farisi di atas pohon, dia dengarkan pembicaraan di bawah dengan majikannya. Irtajafah Salman, gemetar Salman, hampir-hampir jatuh
menimpa majikannya di bawah. Turun Salman. Apa yang kau katakan tadi? Ya, apa yang kau katakan tadi? Siapa? Salman bertanya. Maka Salman dipukul sama majikannya. Ini bukan urusan antum ini. Sudah Salman pergi. Kata Salman, falamma amsaitu akhadtuhu thumma dhahabtu bihi ila Rasulillah wa huwa bi Quba. Nabi kan tiba di waktu yang matahari yang sangat panas ketika itu. Kata Salman, di sore hari aku siapkan bekal. Maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu Nabi berada di Quba. Fadakhaltu alaihi, dan aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu innahu qad balagani annaka rajulun salih. Salman mengatakan kepada Nabi bahwa sungguh telah sampai kabar kepadaku bahwa engkau ini, antum ini orang yang soleh, orang yang baik. Wa ma ma'aka ashabun laka ghuraba dzau hajatin, dan engkau punya sahabat-sahabat yang luar biasa dan mereka ini orang-orang miskin. Wa hadza syai'un kana indi li shadaqah, dan aku punya sedikit ini sedekah. Antum bisa berikan kepada sahabat-sahabat dan ini untukmu. Maka faru'aitukum ahaqqu bihi min ghairikum. Qala faqarabtuhu ilaihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi kulu wa amsaka yadahu falam ya'kul. Maka ketika sedekah ini diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ini ada sedekah, ada makanan, makanlah kalian. Dan kata Salman, Nabi pun tidak memakan sedekah tersebut. Fakultu fi nafsi, aku pun mengatakan pada diriku, hadhihi wahidah, ini tanda yang pertama. Ada tanda yang pertama, ada 3 tanda tuh. Ini tanda yang pertama, bahwa dia tidak makan sedekah. Salman lantas pulang. Belum langsung beriman saat itu, pulang dulu. Thumman saraftu anhu, aku pulang. Fajama'tu syai'an. Wa tahawwala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Nabi kan kita pernah sampaikan pada pertemuan sebelumnya ketika beliau berada di Kuba itu selama berapa hari? 14 hari. Ada yang mengatakan 4 hari. Setelah itu Nabi ke kota Madinah. Kuba ini kan dulu bukan bagian dari kota Madinah, masih pinggiran kota Madinah. Madinah itu dulu kecil. Masjid Nabawi yang ada saat ini itulah kota Madinah. Kuba itu bukan bagian dari bukan bagian dari kota Madinah. Sekarang masuk kota Madinah. Jadi Madinah itu dulu cuman Masjid Nabawi itu Madinah. Pusatnya Madinah itu Masjid Nabawi. Ketika Nabi ke kota Madinah, tiba di pusat kota Madinah, beliau membangun apa? Masjid Nabawi. Maka kata Salman Al-Farisi, aku pun pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qultu inni ra'aituka la ta'kulu shadaqah wa hadhihi hadiyatun akramtuka biha. Salman datang kepada Nabi, ini sudah di kota Madinah, sudah bangun Masjid Nabawi. Nabi didatangi oleh Salman Al-Farisi dan beliau mengatakan kepada Nabi, aku melihat engkau tidak memakan sedekah. Ini ada sedikit hadiah dari diriku sebagai bentuk pemulihan aku kepadamu. Qala fa akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha wa amara ashabahu fa akalu ma'ahu. Maka Nabi SAW menerima hadiah tersebut, Nabi makan dan Nabi bagi-bagikan kepada sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqultu fi nafsi, aku katakan kepada diriku, hatani isnatani, ini tanda yang kedua. Ada tanda yang kedua. Tinggal 1 tanda lagi. Kata Salman Al-Farisi, thumma jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi Baqi' al-Gharqad. Keesokan harinya aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Nabi berada di Baqi'. Tahu Baqi'? Apa itu Baqi'? Kuburan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berada di Baqi', sedang melayat.
ada seseorang yang meninggal. Nabi ketika itu menggunakan 2 selendang beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Salman Al-Farisi ketika itu melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya ingin melihat apa tanda yang terakhir. Apa itu? Stempel yang berada di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat itu Nabi pakai selendang tak tutup. Makanya beliau mengelilingi Nabi SAW. Pokoknya tak putar-putar, belum mencari tahu mana ini tanda yang ketiga ini. Nabi pun melihat perbuatanku. Nah, Nabi tahu bahwa Salman ini akan melihat apa? Stempel yang ada di pundakku. Maka Nabi jatuhkan selendangnya. Dan Salman melihat tanda yang ketiga, stempel kenabian di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa alqa ridaahu an dhahrihi fa nadartu ila al-khatim fa araftuhu fankabtu alaihi uqabbiluhu fa abka. Ketika selendang Nabi dijatuhkan, aku melihat tanda di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, stempel. Maka apa yang dilakukan oleh Salman? Maka aku memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kuatnya. Dan aku pun menangis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan yang panjang luar biasa. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahawal. Maka Nabi mengatakan kepadaku, tahawal, sini bergeser kepadaku. Fatahawaltu, kemudian aku bergerak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqasastu alaihi hadithi, fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yasma'a dzalika ashabu. Maka Salman menceritakan di hadapan Nabi tentang perjalanan panjang beliau mencari hidayah ini sampai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun kagum dengan cerita tersebut, dan itu didengarkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka Salman pun beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau saat itu masih dalam keadaan apa? Budak, belum membebaskan dirinya ketika itu. Beliau seorang yang miskin, tidak punya apa-apa. Beliau radhiyallahu taala anhu. Maka beliau sibuk dengan perbudakan, beliau sibuk sebagai seorang budak. Maka inilah yang menyebabkan Salman itu tidak bergabung dengan Nabi SAW dalam perang Badar, dalam perang Uhud, tidak ikut bersama Nabi SAW karena beliau sebagai seorang budak. Maka beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seraya Nabi mengatakan, "Katib ya Salman." Karena beliau sebagai seorang budak tidak bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, "Bebaskan dirimu wahai Salman dari perbudakan ini." Dengan cara apa? Bayar tebusan. Bayar tebusan. Fakatabtu sahibi ala 300 nakhlatin. Maka aku pun berusaha untuk membebaskan diriku. Tapi syaratnya apa yang diminta oleh Yahudi ini? 300 pohon kurma dan 40 uqiyah. 300 pohon kurma diminta oleh orang Yahudi. Maka Nabi SAW memotivasi sahabat-sahabat yang lain untuk bersedekah, untuk membantu siapa? Salman Al-Farisi. Terkumpullah 300 pohon kurma ini yang harus ditanam oleh Salman Al-Farisi untuk orang Yahudi, dan 40 uqiyah diberikan kepada orang Yahudi ini dan dibebaskan Salman dari perbudakan. Maka kata Salman, ketika aku dibebaskan, aku pun ikut berperang bersama Nabi SAW, dan tidak ada satu perang pun yang aku tinggalkan. Dari perang Khandaq dan perang-perang selanjutnya aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perjalanan panjang siapa? Salman Al-Farisi di dalam mencari hidayah yang mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Jadi Nabi ketika tiba di kota Madinah, di pinggiran kota Madinah, berada di perkampungan Quba, maka yang dilakukan pertama kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membangun Masjid Quba. Pertanyaannya,
Kenapa yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau sampai di kota Madinah, membangun masjid yang bernama Masjid Quba di perkampungan Quba? Kenapa? Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله